Ini merupakan lahan janda 3 kali. Yang pertama kita tanami adalah cabai, kemudian kubis atau kol, yang ketiga kali adalah sawi putih. Nah, seperti ini. Pertumbuhannya masih tetap maksimal. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kawan-kawan kita berada di kebun seperti biasa. Kalau kegiatan atau aktivitas sebagai petani ya setiap hari kita berada di kebun. Nah, seperti itu. Nah, kita berada di kebun tomat ini kawan-kawan. Kita akan melihat perkembangan tanaman tomat yang kita tanam. Nah, tentunya saya berharap masih tetap semangat, karena dengan semangat kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Dengan semangat kita bisa meraih cita-cita yang kita impikan selama ini. Nah kawan-kawan, untuk lebih jelasnya mari kita lihat sama-sama perkembangan tanaman tomat yang kita tanam ini. Tanaman tomat yang kita tanam ini adalah tomat Serpo F1. Jadi masih cukup bagus. Dan ini merupakan tanaman lahan yang kita tanam ini adalah di lahan janda. Jandanya sudah yang ketiga kali. Yang pertama kita tanam adalah cabai, kemudian kol atau kubis, kemudian ini ada sawi putih. Sawi putihnya masih ada sedikit. Tetapi pertumbuhan daripada tomat ini tetap optimal atau maksimal. Tidak ada kekurangan kelihatan daripada unsur hara. Nah, inilah keuntungan kita nanam tomat Serpo F1. Walaupun ditanam di lahan janda, bahkan seperti tadi saya katakan, janda 3 kali sekalipun, pertumbuhan tetap maksimal. Nah, tergantung daripada kondisi tanah itu sendiri. Kondisi tanah ini sebenarnya adalah sangat subur sekali, sehingga kita tanami pun tetap menghasilkan hasil yang maksimal. Dengan struktur tanah gembur, lempung berpasir dan mengandung banyak unsur hara di dalam tanah ini, sehingga walaupun kita tanami berulang kali tanpa olah lahan lagi, tetap menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi dengan demikian kita menghemat daripada tenaga, menghemat waktu, dan juga menghemat keuangan. Sangat menguntungkan. Bahkan tanaman kubis pun masih ada seperti ini, masih ada sedikit-sedikit. Ya, kita pakai sendiri lumayan. Dan selokannya masih ada juga bekas-bekas kita mengambil kubis itu. Nah, plastiknya juga tidak begitu bagus, sudah banyak yang robek. Nah, inilah kondisi tanaman tomat kita. Masih bagus, belum terserang penyakit. Tetapi memang pada dasarnya kalau menanam tanaman atau tanaman jenis apapun yang mau kita tanam, sebaiknya di lubang tanam itu kita tambah dengan kapur dolomit atau kapur pertanian. Ini gunanya menaikkan pH tanah di dalam tanah itu sendiri. Karena seperti tadi saya katakan, ini merupakan lahan bekas atau lahan janda 3 kali, jadi sebaiknya kita isi kapur seperti itu. Karena dikhawatirkan terjadi keasaman di dalam tanah itu sendiri. Kita sebagai petani memang harusnya cerdas. Karena apa? Kalau kita selalu tanam sekali, kemudian kita bongkar, kemudian kita cangkul lagi, olah lahan lagi, dan memberikan pupuk lagi, itu biasanya memerlukan dana atau biaya yang cukup besar. Sedangkan harga jual di pasaran tidak stabil. Ini sangat merugikan petani itu sendiri. Tetapi kalau bagi saya khususnya, saya tidak melakukan hal seperti itu. Kita gunakan atau memanfaatkan sesuatu yang sudah ada. Tinggal kita bersihkan. Nah, seperti ini contohnya. Walaupun ini adalah lahan bekas atau lahan janda 3 kali. Jadi lubang yang kita tanam ini adalah lubang bekas juga. Tetapi kita bersihkan terlebih dahulu. Dan kemudian kita isi kapur dolomit seperti yang saya katakan. Diamkan selama 1 minggu atau 2 minggu. Baru kita tanam. Dan hasilnya akan tetap maksimal. Nah, seperti kawan-kawan lihat ini,
pertumbuhan tomatnya. Tidak ada hambatan sama sekali, masih segar seperti ini. Khususnya bagi para petani pemula, yang perlu diperhatikan dalam penanaman tomat adalah jangan terlalu menggunakan pupuk yang berlebihan atau pupuk kompos maupun pupuk sintetis, yaitu pupuk kimia. Memang pada dasarnya pertumbuhannya akan bagus kelihatannya, akan subur, tetapi kelemahannya sangat banyak sekali, yaitu terjadi busuk batang. Jadi dengan kelebihan nutrisi atau makanan ini, kalau kita tidak kuat melakukan penyemprotan dengan fungisida, akan berakibat fatal pada tanaman itu sendiri. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Ingat, kita harus tetap semangat walau bagaimanapun keadaan kita, karena dengan semangat kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Dengan semangat kita bisa meraih cita-cita yang kita impikan. Mohon doa dan dukungannya agar channel Ardana PT ini berkembang dengan baik. Sekian dan terima kasih.